Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah sini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sama sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma
والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا خفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر في من عنده. رواه الشيخان. وفي حديث أخرى: من أراد أن يبسط في أثره وأن يوسع في رزقه فليصل رحمه. وفي حديث أخرى عن قصة عبد الله أم مكتوم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيسير للذهاب إلى المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي حديث أخرى: لو يعلمون الناس ماذا في الصف الأول لتسبقون عند الصف الأول ولو كانوا جاءون بالضواجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita niat i'tikaf, hadirnya di masjid, nawaina an na'takifa fi hadzal masjid ma dumna fihi sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat mencari ilmu, ijazah guru kami Dr. Abdul Rahman As-Saghaf, agar Allah mempercayakan ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang mendatangkan kemaslahatan untuk kita, ilmu yang menghadiahkan kemanfaatan untuk kita, baik di dunia dan di akhirat. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatta 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita aminkan munajat kita kepada Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ishrah lana sudurana wa nawwirha bi nuril fahmi fil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Rahimin ya Arhamar Rahimin. Narjuka syifa bil khusus kepada beliau, istrinya dari guru kita Mukarram Kang Haji Nur. Allahumma yashfiha shifaan taman la yughadiru anha saqaman wa la ta'ban wa la huznan. Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di jam kami jam 14:28, insyaallah asar jam 15:18 kita akan selesaikan setengah jam ke depan. Mudah-mudahan ada waktu untuk majlis to'am. Sayang nanti nasinya kebun dingin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semalam saya buka satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Kurdi. Pembahasan tentang beliau sempat kami bahas di masjidnya Ketua MUI dan Ketua DMI dari desa Gandoak. Kitabnya bernama Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Kurdi. Di halaman
14, 15 disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarhalu 'inda isra'ihi wa mi'rajihi bi murafaqati Jibril alaihissalam. Bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra ditemani oleh bestinya beliau. Anak muda bilang sekarang bestinya beliau. Ibu jangan ikut-ikut. Ketua. Ibu harus tahu diri. Kalau sudah tua tidak tahu diri, maka akan hilang diri. Siapa bestinya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau malaikat Jibril. Huwa yurafiqu wa yarhu ma'ah. Ketika sudah mulai melakukan perjalanan minal Masjidil Harami wa qabaila Masjidil Aqsa, huwa yasma'u bi sautin yunadihi. Begitu sudah mulai melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, semoga Allah mudahkan jalan kita untuk bisa mengunjungi Masjidil Haram, untuk bisa tawaf di Ka'bah. Punya duitnya? Aminkah? Bapak Ibu usaha siang malam dapat rezeki dikumpulkan pakai ibadah. Karena saya yakin ini seragam juga. Betul ibadah. Begitu Rasulullah sudah mulai melakukan perjalanan, Rasulullah mendengar ada suara yang memanggil beliau, ya Muhammad, ta'ali huna wa taqif wa tanzil wa tantafid. Ya Rasulullah, sebentar kesini, turun, ngopi dulu. Kira-kira begitu kalau kita ketemu sama ngopi dulu. Sampai di mana tadi? Buat kebaikan kau. Begitu beliau Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasma'u sautan nidaa, mendengar ada suara panggilan. Lantas tidak lama malaikat Jibril yang menunggu. Malaikat Jibril mencegah. Wa ana ubali wasmahuli ya Rasulullah, izin. Nuhun sewu. Punten kawakan. Wa ana amna'uka wa la tantafid wa la tanzil. Aku melarang engkau ya Rasulullah, jangan turun, aku lagi tengok. Watastabir fil rihal, lanjutkan perjalanan. Begitu sampai ke Bukit Tursina, di mana dalam sejarah Nabi kita Musa alaihissalam ingin bertemu wajhan bi wajhin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam ingin juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yubali annahu yantaqim Allah. Allah tidak memberikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk bertemu wajhan bi wajhin. Bal yatakallamu Allah, tetapi Nabi Musa bisa berbincang-bincang dengan Allah. Diabadikan dalam salah satu firman-Nya. Silakan ibu-ibu cari ayat dan suratnya sendiri, keenakan kalau dikasih tahu. Wa kallama Allahu Musa taklima. Bagusan beliau. Ini kalau suara sudah sering makan pekakak begini. Begitu kesampaian di Bukit Tursina, ada lagi sautan yunadi. Ada suara
batu yang menjadi pijakan awal di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa menjelang beliau melakukan mi'raj. Sallu ala Nabi. Seluruh malaikat Jibril lakukan salat sunat 2 rakaat yang diabadikan dalam kitab Ibadatul Ahkam an Syarh Bulughul Maram. Inilah sejarah yang menjadi cikal bakal tentang syariat salat sunat tahiyatul masjid. Ibu di sini dah jam berapa? Berarti zuhurnya di mana? Bapak sholat zuhur di sini kan? Gak ikut-ikut makhluk-makhluk ini di rumah kan? Karena sekarang banyak laki-laki solehah, laki-laki yang sholatnya tak salah, cuman ciri khas laki-lakinya hilang. Laki-laki itu kan jantan, pengayuh, pelindung. Laki-laki apa? Pengayuh, pelindung, polisi, pengayuh, pelindung, melayani. Tugas kita melayani. Ayah, salah satu syarat diterimanya ibadah sholat adalah satrul aurat, tertutupnya aurat. Jadi aku harus beli baju baru. Siap, gitu. Paham? Ini dalil kalau panjenengan mau minta beli baju pada seorang penyanyi. Ayah, tidak bisa sholat kalau tidak menutup aurat. Dan salah satu cara untuk menutup aurat adalah beli baju. Tuh, ada gamis hikmah 1.750.000. Saya hafal karena suami saya datang. Saya hafal karena istri saya datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu selesai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensalli rakaatain khafifatain 2 rakaat duna suwari tanpa surat. Makanya boleh salat sunat tahiyatul masjid hanya baca Fatihah tanpa surat. Kenapa? Karena itu menjadi cikal bakal membaca surat ba'da Fatihah sunnatan muakkadatan. Makin senang aja itu salat sunat tak pakai surat. Kalau bisa Baik. Ini pergantian mic aja 5 menit. Maka Guru Nur, karena ini tidak akan selesai pembahasannya, minggu depan harus tolong panggung ini jangan dibongkar. Karena minggu ini yang qori itu putranya guru kita dan Kiai Syamsuri. Minggu depan kita duet. Hadirin, begitu selesai sholat sunnah 2 rakaat yang ini, kata Abdullah bin Maktum, menjadi dasar kelak disyariatkannya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kecuali ketika kita masuk Masjidil Haram, bahwa jamaahirul ulama, jumhur ulama mensyariatkan masuk ke Masjidil Haram tahiyatul masjidnya bukan 2 rakaat. Sebagaimana ketika kita masuk ke masjid kita ini, ke Masjid Istiqlal atau ke masjid mana yang sedang viral di Bandung itu, sudah ke sana. Allah Akbar. Sama, saya juga belum. Baru mau Guru Nur kasih tahu saya, jangan ke Tamburan doang kita bareng, ke Al-Jabar kita harus bareng. Subhanallah. Hadirin, masuk ke Masjidil Haram
tahiyatul masjidnya bukan 2 rakaat, walaupun jaiz boleh. Yang afdal masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya apa itu? Melakukan tawaf 7 putaran dunas sa'i wa tahalluli, tanpa sa'i dan tanpa tahallul. Karena nggak ada tahallul, nggak ada gunting, nggak ada sa'i, memulainya dari Safa mengakhirinya Marwah. Maka jika ada kesempatan untuk pegang Ka'bah, boleh. Jika ada kesempatan untuk mencium Hajar Aswad, monggo. Kenapa? Karena tawafnya sunnah. Jelas? Jadi sudah daftar umrahnya. Insya Allah, semoga Allah berkahkan rezeki. Jangan kemana-mana kamu ngurus DKM. Ngurus DKM pasti ke saya. Jadi begitu selesai Rasulullah melakukan sholat sunnat, yang kemudian kata Abdullah bin Maktum ini menjadi cikal bakal sholat sunnat tahiyatul masjid. Rasulullah kemudian duduk sambil menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasjud wa yas'al ma baluka ya Jibril an tamna'uni bil tifati. Kenapa malaikat Jibril engkau melarang aku untuk sekedar noleh saja di panggilan pertama? Panggilan kedua noleh saja enggak boleh. Panggilan ketiga boro-boro boleh noleh, lihat kagak boleh. Lantas malaikat Jibril menjawab. Ini dalam kitab Tadbirul Qulub halamannya 14-15, Syekh Ahmad Al-Qurdi. Lantas malaikat Jibril menjelaskan kenapa beliau melarang. Maka tentu malaikat Jibril larangannya atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi larangannya? Karena kata malaikat Jibril, andai engkau menoleh saja, noleh doang, nengok aja. Yang dengan nengok aja Pak, dengan nengok aja, itu koper umroh penuh. Nengok doang, nengok doang. Padahal udah jelas ke masjidnya pakai kacamata kuda, lurus, nengok doang dikit. Itu keluar 500 rial, nengok doang dikit. Karena memang jamaah umroh Indonesia ini dikenal dengan 4 ahlul. Ahlul balanja, ahlul daharoh, ahlul selfiyah, ahlul jalan-jalanan. Selfie di mana-mana, makruh selfie di mataf, makruh selfie di tempat tawaf. Makruh ada 2, ada makruh di tanzim, makruh yang menyebabkan tetap sah ibadahnya, cuman orang duwe opo-opo, la thawaba lagi, nggak ada pahalanya. Makruh di tanzim. Ada makruh di tahrim, makruh menyebabkan haram. Mencium Hajar Aswad, sunnah muakkadah, berantem, tonjok-tonjokan, darah-darah, makruh litahrim, makruh yang menyebabkan haram. Salat jamaah, merapatkan barisan, meluruskan, tapi cara merapatkannya diinjak kaki orang, makruh litahrim. Ini ada yang rekam nggak? Rekam. Meluruskan, merapatkan bagian dari sholat merupakan keutamaan sholat. Tapi kalau cara merapikannya, merapatkannya, kaki saudaranya diinjak, apalagi yang terinjak, cantengan yang sedang mekar-mekarnya, ajib, tisu, terjadilah smackdown. Makruh litahrim. Apa makruh? Tidak disukai. Apa litahrim? Menyebabkan perbuatan itu berstatus haram.
Kenapa selfie di tempat tawaf makruh? Kalau bukan kita yang menghormati Ka'bah, yang nyata-nyata Ka'bah itu adalah kiblat kita. Allah menempatkan Ka'bah menjadi simbol bahwa kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat. Karena kalau mustadbiral kiblat, pakai dal, pakai ba, dubur, membelakangi kiblat, maka sah salatnya. Tidak. Kecuali ghayru amdin, kecuali nggak sengaja. Panjenengan tidur di hotel, tidak ada keterangan tentang kiblat, HP-nya is dead. Ya, termasuk dalam perjalanan pinter. Subhanallah. Ini kalau punya istri pinter begini, kalau belum wafat jangan dikuburkan dulu. Kalau tidak sengaja, makfubun anka, dimaafkan. Tapi sekarang mosok. Masa sekarang zaman teknologi yang ikhtiar untuk mencari. Ada aplikasi tentang pengarang. Kalau kita selfie di tempat tawaf, maka sama kita tidak menghormati tempat yang kita agung-agungkan. Maka menjadi dasar kenapa orang kalau sudah qiraatul Quran wa yaqulu sadaqallahu azim wa huwa yasum al-Quran, kemudian mencium Al-Quran, bagian dari ta'dhiman wa takriman wa tahriman, menghormati Quran, bukan kultus yang konon diharamkan, dibid'ahkan oleh Abdul Qadir Jawas. Haram mencium Quran, haram. Kalau mencium Quran haram, berarti boleh mencium dengkulmu begitu. Allah menempatkan simbol menjadi pelajaran. Mencium tangan guru, bukan kultus kepada guru, bukan menghambakan kepada guru, bukan menjadikan guru sebagai ma'bad tempat ibadah, bukan. Cium tangan, jabat tangan menjadi simbol memuliakan beliau, bukan karena jasadnya, karena jasad pasti akan dikubur. Mau nggak mau, guru kita pada waktunya, guru kita pada waktunya. Saya kan hanya marketingnya, menawarkan saja. Kalau jasad akan wafat, tapi kemuliaan ilmunya la yufna, tidak akan binasa. Lagian Nabi sholat jabat tangan, ini keberkahannya luar biasa. Ketemu sama saudara jabat tangan, keberkahannya luar biasa. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Aisyah riwayatkannya dalam Musnad Ahmad. Hadisnya nomor 21. Ma min muslimin, tidaklah satu muslim yang taqiyani bertemu dengan muslim yang lain, fayasfahani, kemudian jabat tangan. Muslim, muslimah, ketemu jabat tangan, apa keberkahannya? Illa ghafarallahu dzunubahu ma qabla an yatafarraqa, kecuali belum dilepas itu jabat tangan, keduanya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dalil ijmali, dalil umum. Habis sholat monggo, sebelum sholat monggo, mau masuk ke masjid silakan, mau transaksi jual beli ini, jual beli kita mudahkan, ketemu sama pembeli, assalamualaikum, subhanallah, Allah ampuni dosa keduanya meskipun kagak jadi belinya. Tetap aja walaupun ustaz juga membeli nggak jadi, kayak daftar umroh balik maning orang jadi kesel, tetap aja. Ini mencurhat aja ke jamaah. Kayak kemarin kami berangkat ke satu miqat namanya Qarnul Manazil di Taif. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berziarah ke Taif. Karena sedang udara dinginnya luar biasa. Itu ada jamaah, Ustaz, mohon maaf, Ustaz, mohon maaf, Ustaz, mohon maaf. Ada kali semenit mah mohon maaf, Ustaz, mohon maaf, Ustaz. Apa? Saya kok nggak ada yang bisa saya suruh kecuali Ustaz. Saya udah curiga
Bapak Ibu, saya ini kalau di pesantren itu dimulia-muliakan. Santri saya nggak ada yang berani nyuruh saya. Kenapa kok panjenengan sombong begitunya? Bayar umroh ke saya kok nyuruh gitu. Ini curhat aja curhat. Siapa tahu ada jamaah saya di sini. Disuruh selfie, nggak mau. Suruh foto, saya fotoin. Dari hati mana ngedumel. Dia doang, saya nggak diajak aja. Padahal kata ayah saya nih Wawan ini ganteng. Ibu kalau mau muntah muntah aja. Tapi setelah muntah ibu wajib wudhu lagi karena batal. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dilarang untuk noleh. Kenapa? Karena kata malaikat Jibril, akhafu min ummatika ayyakuna yahudiyyan. Aku takut ada di antara umatmu akan menjadi Yahudi. Syekh Ahmad Al-Kurdi menjelaskan itu dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 14-15. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasul nggak turun, Rasul nggak menoleh aja. Banyak umat Islam sekarang yang memiliki sifat seperti orang Yahudi. Apa sifat dari orang Yahudi yang menjadi inti apa yang akan kami bicarakan di siang ini? 14:52. Sifat buruknya orang Yahudi dua. Satu, kathratus su'al. Dua, idha'atul mal. Kathratus su'al itu banyak nanya, banyak bertanya. Ibu, ini bojone sopo? Kayak saya, ngajar di SMA Negeri 1 Cibarusah. Pelajarannya bahasa Arab. Alumninya, oh guru. Saya kok jadi takut ternyata. Takut ketahuan SK-nya dipesantrenkan. Ya, begitu 3 kali kami pertemuan. Biasanya kan ada evaluasi, baik ulangan harian, ulangan mingguan. Saya bilang ke murid-murid saya, "Na'am ayyuhat tullab wa talibat, wal yawm nabda bi imtihan at-tahriri wasy-syafahi." Ini terjemahnya di sini. Wal yawm, hari ini, nabda bi imtihan at-tahriri wasy-syafahi. Minggu ini kita akan lakukan ujian 2 metode. Tahriri berarti tulisan, syafahi berarti lisan. Tapi karena Bapak lihat kalian lebih siap insyaallah pakai syafahi, pakai lisan, oleh karena itu pertanyaannya sudah Bapak siapkan. Ada interupsi, Pak, sebentar, Bapak bertanya-tanya. Allah Akbar. Saya jadi ilfil. Kalau bahasa Prancisnya itu temirasa. Ini yang diinginkan banyak siswa-siswa begitu, sehingga gurunya nggak konsentrasi, dah nggak jadi ulangannya. Alhamdulillah. Pak, terus terang, saya boro-boro mau jawab pelajaran bahasa Arab, saya bacanya aja alhamdulillah, nggak bisa. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat orang Yahudi, ya, kekurangannya yang pertama tadi apa? Kathratus su'al, banyak nanya. Dalam Al-Quran, nanti guru kita sebagai ahli Quran akan menjelaskan bagaimana umat Nabi Musa diperintahkan oleh Nabi Musa atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk sedekah. Karena waktu itu yang paling disayangi oleh orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Musa
adalah sapi. Kan dalam surat Al-Baqarah diabadikan. Orang Yahudi bertanya ke Nabi Musa alaihissalam, oke, kalau sapi itu betina apa jantan? Sudah dijawab betina. Kalau betina itu yang gemuk apa yang kurus? Sudah dijawab yang gemuk. Kalau yang gemuk warnanya coklat apa kuning? Kuning. Kalau yang kuning itu kira-kira kuningnya kuning. Oh, saya tahu. Ada maksud ini. Supaya panjenengan punya suami tahu jilbabnya dibayarkan. Itu maksudnya. Makanya saya terus terang saja. Khawatir juga ini ada Isra Mi'raj, ada Maulid itu khawatir kok. Karena Maulid saja seragam itu belum lunas. Termasuk Rajab, seragam mani. Rajab belum selesai, udah inden untuk Syawal. Dan dibeliin makhluk ini luar biasa perannya untuk kita. Dibeliin remuk ATM. Tapi saya yakin ini kalau sedang di masjid ini baik-baik. Sedang di masjid. Makanya bapak-bapak gak usah emosian. Kalau lihat istri senang belanja, angkat tangan. Nyerah maksudnya. Angkat tangan, doakan mereka. Doanya sederhana. Allahumma ighfir laha warhamha. Kok hutang itu jadi fardu ain sekarang. Makanya saya mau tanya ibu-ibu nih. Memang kalau Idul Fitri itu harus beli baju baru gitu. Ini saya benar-benar harus tinggal di sini ya. Kok sepaham ibunya? Yang sini doang sama enggak tuh. Enggak. Enggak salah lagi. Desyo. Ini kita doakan nih beliau panjang umur. Yang lain meninggal beliau sendiri. Yang kedua 1458. Kekurangannya orang Yahudi idha'atul mal, boros. Banyak orang Islam membeli sesuatu bukan karena perlu, bukan karena butuh, tapi karena ingin. Nun sewu, saya ini tahun ke-9 tinggal di Citra Indah, Bukit Gladiola BA2 nomor 9. Tidak sebut-sebutin. Siapa tahu ada yang kirimkan. Karena ini terus terang. Kemarin saya ngaji sebelum saya ke Jeporo. Anak saya di Jeporo. Saya ngaji sebelumnya. Itu panitia lupa parselnya nggak ke bawah. Maka saya sebutkan alamat saya. Bukit Gladiola BA2 nomor 9. Dari Pos Satpam itu rumah nomor ke-4 sebelah kiri. Catnya warna krem. Ada kanopi, hardboardnya. Bapak Ibu sekalian, sholat kita akan diukur diterima tidaknya itu di 2 hal. Pertama, qubailas salat. Yang kedua, wa ba'das salat. Sebelum dan setelah sholat. Sebelum sholat, apakah terpenuhinya syarat sahnya sholat? Syarat sah sholat dibagi 2. Harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Dan menjadi syarat utamanya Islamun aqilun balighun mumayyiz. Begitu itu selesai terpenuhi, maka ada syarat selanjutnya dukhulul waqti, masuk waktu
ditandai terangkat wahada, ditandai dengan wudhunya yang benar. Jangan wudhu bebek dia pakai, ukurannya basah doang. Tidak sayalanul ila jami'il abdani birukniha biniyatin maksusatin. Begitu yang dibasuh tangan kanan, dia harus ratakan dengan tangan kiri, meyakinkan bahwa tidak ada halang air masuk ke kulit dan rata. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu orang paling sudik di perumahan ini, tetap saja sholat zuhur tidak sah kalau dilakukan setengah 10. Betul? Kenapa? Karena setengah 10 tidak memenuhi syarat diterimanya salat. Dan yang menentukan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Enakan beliau. Bahwa yang menentukan salat zuhur pada waktunya, salat asar pada waktunya, Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dilihat orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia on time, tidak part time, tidak anytime. Dia lakukan tanggung jawabnya full time, bahkan overtime. Ngerti orang? Kepriben. Orang yang sholatnya diterima, maka tanggung jawab hidupnya akan berdampak. Ketika dia melakukan pekerjaannya, dia akan on time, bahkan bila perlu overtime. Kenapa? Karena kita bisa meninggal anytime. Ada yang tahu kapan di mana kita wafat? Coba lihat WA grup. Siapa tahu malaikat berwenang sudah mengirimkan nama-nama yang akan dicabut nyawa nanti sore. Coba lihat tuh, lihat tuh. Tidak ada, pasti tidak ada. Tapi tidak ada satupun yang tahu. Bisa saja ibu-ibu duluan, kami bapak-bapak belakangan, atau kami bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Kenapa? Aspirasi bapak ada di saya. Monggo, lajeng ngantuknya. Tidak ada yang tahu. Kenapa Allah merahasiakan kapan dan di mana kita wafat? Agar kita tahu diri dalam melakukan apapun. Jangan gimana nanti, tapi nanti gimana. Akan malu kalau ibu pakai jilbab, ternyata meninggalnya di tempat maksiat. Makanya kalau pakai jilbab itu sudah disedemikian rupa di depan cermin itu. Saya saking sulitnya menceritakan bagaimana makhluk-makhluk ini benerin jilbabnya itu. Bila perlu kaca itu protes panjenengan. Sudah di depan pintu balik maning lan kaca. Ngaca meneh. Masya. Saya lagi belajar bahasa sana. Ya. Oh, ibu. Ini kalau di rumah serapi ini dah. Oh enggak. Beratnya dengan jadi suami. Yang sangat berat. Coba cium bajunya, ada wanginya. Kalau di rumah wanginya masih ada, masih ada, wanginya masih ada. Wangi apa? Sebagus ini kalau di rumah pakaiannya. Dan pakai apa? Berat Pak. Harus ada istri alternatif Pak. Saya hanya membaca rabutan wajahnya beliau
sudah belajar simbol. Ya. Simbol beribadah kepada Allah menghadap kiblat. Simbol mengagungkan guru, bertabarruk, ingin mendapatkan keberkahan ilmunya, cium tangan. Bu, Ibu, bahwa pakaian yang ibu pakai itu simbol ketaatan bukan hanya kepada Allah, tapi kepada makhluk-makhluk ini. Jenengan nggak berani nunjuk-nunjuk tangan. Saya berani, Pak. Uang istri saya nggak ada. Coba kalau ada, nggak berani juga. Ini simbol. Sudah ayu begini, soleha, cantik kok. Ada guru tafsir dipakai tajwid. Cantik kok. Ini sudah cantik, rapi-rapi. Ketemu suaminya cium tangan. Yakin? Cipika-cipiki. Kamar kotor. Subhanallah. Jangan ngantuk punya istri begini nih. Makin banyak istri mendoakan makin berkah. Setuju Pak? Paling depan ini. Bojone di. Oh, ini sudah mar'ah salihah yang mustaqatun lil jannah. Ini yang diidam-idamkan surga ini. Ketika antara yang nampak di badan dinampakkan juga dalam tingkah laku. Ketemu suaminya, apalagi di depan anak-anaknya, masya Allah. Suami do WA, yang aku bentar lagi sampai, masih OTW. Kan gitu. Karena saya jadi supir guru saya 3 tahun. Tidak pernah wallahi billahi tallahi ada resiko saya berbohong terhadap itu. Saya sudah mengucapkan wallahi tallahi billahi 3 tahun saya menjadi supir guru saya. Tidak pernah saya dengar ada bahasa nama suami disebut oleh istrinya atau nama istri disebut suami. Tidak. Guru saya laki-laki memanggil istrinya Amin. Guru saya perempuan memanggil suaminya Abi. Mau sehat, mau sedang ting jolong-jong. Apa itu ting jolong-jong? Karena lemasnya ting jolong-jong. Mau nyusup, Abi. Nggak pernah sebutin nama. Apalagi kamu, nggak pernah. Apalagi lu, nggak pernah. Kenapa? Karena simbol penghormatan itu menjadi ukuran dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi suami datang, ibu punya anak 5 bariska. Karena surganya ibu will be coming, akan datang soon possible, secepatnya. Suami datang, masing-masing anak kasih rebana hadroh satu-satu. Begitu kelihatan wajahnya, jiro lupa simbol penghormatan. Justru menampakkan keberkahan mencium tangan suami. Subhanallah.
Allah akan hapus 1000 kesalahan. Allah akan angkat 1000 derajat hanya mencium tangan suami. Ada nggak janda di sini? Maksudnya kita bantu, Pak. Kan menyantuni anak yatim itu bukan harta ini fil jannah. Seperti 2 jari ini di surga dengan Rasul. Menyantuni anak yatim, apalagi menikahi ibunya yatim. Setuju, Pak? Ini kayaknya nih keinginan terpendam. Iya, Pak. Peluang pahala untuk panjenengan sabar ya. Gak mungkin mereka mau kalau saya juga tidak mau. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat Yahudi banyak tanya untuk sesuatu yang tidak perlu, mempersoalkan sesuatu yang tidak perlu. Termasuk juga Allah jauhkan kita dari sifat boros. Maka bisa diukur Ramadan kita nanti. Kadang-kadang Pak, Bu, kita beli bukaan itu yang gak perlu dibeli juga. Maklum lapar mata. Di Citra Indah itu ada fresh market paling ujung. Kalau sudah masuk Ramadan, giung, tahu giung? Saking manisnya, berjejer, berjimun, belerot. Apa boleh? Ini pengen, itu pengen. Ono pengen, ini pengen. Begitu Allah Akbar, bagus. Akan jadi jamaahnya Bilal bin Rabah di surga. Begitu makan satu saja, ya, jojongkong, tahu jojongkong? Ini makan jojongkong jadi jongker. Memang Ustaz katanya sunnah Rasul itu kalau berbuka dengan kurma ya. Oh, sunnah berbuka dengan kurma, tetap ada wajibnya gorengan. Akan kelihatan tuh, akan kelihatan dapat tertahan tidak dari sejak kita nggak boleh makan minum sampai menjelang maghrib. Ukurannya di situ. Mudah-mudahan Allah eratkan hati kita, serat kita dalam barisan sholat. Allah satukan kita sebagaimana bersatunya kita dalam sholat. Di bawah komando imam. Kita nggak lihat imam apakah RT apa hansip. Ya. Kalau sudah jadi imam, Allahu Akbar, Pak Jokowi di belakang, dia harus ikut kepada imam walaupun imamnya hansip. Satu komando. Maka kita berharap umat Islam satu komando untuk memuliakan Islam dan keislaman kita. Kita pertahankan, bukan hanya sekedar peci, bukan hanya sekedar jilbab, tapi kita nampakkan bahwa memang apa yang kita hasilkan dari sholat itu nampak dalam keseharian kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, tawaddana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma sallimna wal muslimin, wa'afina wal muslimin, واكفنا وإياهم من جميع مصائب الدنيا والدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Undur diri, tutur kata, tingkah laku, canda yang pasti berlebihan, mohon berkenan dimaafkan. Akhirnya cuci tangan, pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun. Terima kasih. Ayam petik dimakan tikus. Saya udah nyiapin plastik, mudah-mudahan ada yang bisa dibungkus. Adani Allah iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila
sawaa'ut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, usai pula acara ceramah agama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj pada siang hari ini, dan untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling ntar itu minta fotoin mbak. Iya.